Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik dari semua yang Kau katakan. Tiada dusta ku temui, dari semua yang Kau janjikan. Tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan-Mu, hanya Kau bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling dari-Mu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan-Mu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling dari-Mu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya
kekasih hatiku. Kaulah harapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat hilang sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau. Oh, tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah harapanku, lebih dari dunia. Lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segala. Oh, Yesus,
naikkan padamu sembahku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur bagimu Tuhan, syukur ku naikkan padamu sembahku hanya bagimu, bagi anak domba jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, Engkau terus menarik kami dalam hati-Mu ya Tuhan. Bersyukur hari ini juga menjadi hari yang baru ketika kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, dengan iman kami menghampiri Engkau setiap pagi untuk mendengarkan perkataan yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Silahkan Tuhan untuk kembali berbicara bagi kami pagi hari ini. Sampaikan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Karena kami tahu perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami, adalah semangat yang baru bagi kami, untuk kami boleh terus melanjutkan perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Engkau sangat baik, sangat baik Tuhan. Pujilah Tuhan. Oh, kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan sama-sama, katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oh, haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Amin. Sharing. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Kita lanjutkan kembali ya. Haleluya.
Oke. Mencurahkan seluruh pikiran. Dalam kalimat sebelumnya ya. Tuhan dengan berani, karena alasan inilah Tuhan dengan berani menghadapi bahaya ribuan kali lebih besar daripada orang-orang pada zaman kasih karunia untuk turun ke tempat kediaman si naga merah yang sangat besar demi melakukan pekerjaannya sendiri. Mencurahkan seluruh pikiran dan perhatiannya untuk menebus sekelompok orang miskin ini. Sekelompok orang yang telah terjerumus ke dalam tumpukan kotoran ini. Meskipun tak seorang pun yang mengetahui keberadaan Tuhan, Tuhan tidak merasa terusik. Karena hal itu sangat menguntungkan pekerjaannya. Nah, itu dia ya. Karena semua manusia itu sangat kecil dan jahat. Jadi bagaimana mereka bisa menoleransi keberadaan Tuhan gitu. Karena manusia itu apa ya? Apa bahasa tepatnya ya? Jadi dia itu saking serakahnya itu memang selalu cari untung gitu. Inilah yang selama ini diperlakukan oleh manusia terhadap Tuhan. Makanya saudara, ketika dia mengatakan ini saudara, ketika Tuhan mengatakan sesuatu maka yang dikatakannya itu menjadi kebenaran, menjadi hukum gitu, atau menjadi situasi gitu. Jadi apa yang dikatakannya itu, apa yang difirmankan dia itu ya menjadi seperti itu gitu. Ya. Nah, tapi memang dia tidak sembarangan bicara gitu. Tentu sesuai dengan fakta. Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi kalau dia mengatakan meskipun tak seorang pun yang mengetahui keberadaan Tuhan, Tuhan tidak merasa terusik karena hal itu sangat menguntungkan pekerjaannya gitu. Makanya kan dulu ketika Tuhan itu mulai memberitahukan, ketika dia tahu murid-muridnya itu sudah mulai tahu siapa dia gitu, justru dia mengatakan jangan bilang-bilang gitu. Padahal sebetulnya mereka belum benar-benar tahu gitu. Tapi itu adalah pewahyuan yang disampaikan Bapa melalui Petrus kan. Siapa aku? Lalu dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, ya kaget gitu. Lalu langsung dipotong dia. Supaya ketika langsung dipotong sama Tuhan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Karena gak akan ada manusia yang bisa mengatakan itu. Tapi Bapakku lah yang mengatakan itu katanya kan. Nah, tapi kan setelah ketika dia mengatakan itu tentu ada tujuannya. Setiap kali Tuhan berfirman ada tujuannya. Dan tujuannya itu memang sangat apa ya? Ya boleh dikatakan tidak akan disadari oleh manusia. Akan selalu demikian saudara. Makanya saudara ketika di antara kebimbangan seringnya ya saya mau bicara gitu, apa yang sedang saya rasakan gitu ya. Di satu sisi itu bisa merugikan pekerjaannya, artinya kapanpun si jahat bisa menelan kita gitu, menelan saya gitu.
ketika mengatakan sesuatu kebenaran gitu. Karena ingin mencari pujian itu roh yang sangat mencengkram manusia gitu. Saya harap kita dapat mengerti bahasa ini, saudara, karena dari apa yang kita persekutukan barusan gitu. Jadi saya coba menjelaskan dari sisi saya gitu. Jadi ketika dalam kebimbangan itu, di satu sisi ketika misalnya saya menyatakan bahwa Tuhan ada di antara kita gitu. Nah, di sisi lain itu, saudara, ada ketika saya menyatakan kan harusnya keuntungan bagi kita. Nah, di mana dia? Siapa dia? Dari apa yang saya ucapkan. Gitu. Jadi ketika seseorang mulai menyadari siapa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu. Jadi ketika orang-orang itu menyadari itu dan dialah yang menyatakannya gitu, maka dengan segera, kalau ini saya perhatikan, saya selalu bandingkan dengan firman Tuhan yang kita persekutukan gitu, dengan keadaan-keadaan yang telah saya alami mungkin beberapa kali gitu. Ya. Ketika rasanya itu benar-benar sudah mengalami Tuhan itu gitu ya. Tapi setelah itu, saudara, pasti akan merasakan bagaimana langsung hambarnya gitu. Ya. Kalau beberapa kali mengalami seperti itu kan, tentu dari situ Tuhan mengajari kita gitu. Makanya ketika dia mengatakan dia itu kedatangan dia tidak seorang pun yang menyadarinya, katanya gitu. Bahkan orang yang sangat mendambakan Tuhan, katanya kan tadi malam kalau saudara ingat. Justru mereka itu paling tidak sadar kalau Tuhan itu sudah ada, sudah datang, dan bahkan sudah ada di antara kita. Gitu. Nah, ini pelajaran yang boleh saya katakan, saudara, tidak pernah mendengarkan satu pelajaran seperti ini dari siapapun gitu. Dan untuk bisa mengerti ini, saudara, itu sudah sangat jauh kita memasuki pekerjaan Tuhan itu, saudara. Tapi sekaligus, walaupun sudah sangat jauh rasanya kita masuk, justru dibandingkan dengan samudranya Tuhan, itu sungguh masih sangat rendah sekali gitu. Masih sangat standar sekali gitu. Makanya kadang diucapkan, itu belumlah pekerjaanmu, itu masih anugerahku gitu. Jadi dia belum bisa menikmati kita, sekalipun kita rasanya sudah mengalami banyak sekali perubahan gitu. Justru dia mau bilang, ketika kamu merasa kamu sudah banyak sekali mengalami perubahan, justru kamu harus hati-hati di situ gitu. Jadi ketika dia mengajari kita bagaimana cara mengenal dia, di satu sisi kita mesti mengenali sifat asli manusia. Jadi jangan lagi sifat asli kita, tapi sifat asli manusia. Dan kita adalah manusia itu sendiri gitu. Jadi
ketika kita belajar menerima keadaan kita sebagai manusia, itu adalah pikiran Kristus. Makanya ketika pencobaan kepada Yesus itu, apa pencobaannya? Pencobaannya adalah, bukankah engkau anak Allah? Gitu. Itulah pencobaannya yang sangat tinggi. Kalau engkau anak Allah, dia akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau ketika engkau jatuh dari sini. Sampai yang terakhir itu, saudara, bahkan iblis menawarkan isi dunia ini gitu. Jadi banyak orang, para hamba Tuhan itu jatuh ke dalam pencobaan. Apa pencobaannya? Ingin memperoleh seluruh dunia ini. Ingin memperoleh jemaat yang banyak. Ingin punya pengaruh gitu, yang sangat kuat. Orang itu tidak menyadari kalau dia sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Iya. Karena kan dalam pikirannya, oh pokoknya nanti supaya upahku sangat besar, aku mesti giat dalam pekerjaan Tuhan. Gitu. Iya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga mencapai suatu hasil yang luar biasa. Dia nggak tahu itu adalah pencobaan yang sangat mematikan. Gitu. Nah, boleh lihat ya, dari apa yang kita dengarkan setiap pagi, apa yang kita alami setiap hari, saudara. Nah, jadi perhatikan saudara, jadi kali ini saudara bahasa Tuhan itu mulai menjadi agak lain gitu. Ya, dari perkataannya, dari pengajarannya gitu ya. Tapi saudara, kita harus benar-benar memperhatikan gitu. Apa yang sedang dia bicarakan, gitu. Apa yang sedang dia maksudkan. Harus benar-benar kita serius, saudara. Kita harus menyangkali diri kita. Artinya, entah apapun posisi saudara hari ini, mau ibu rumah tangga kah, mau saudara sebagai masih bekerja gitu, apapun gitu, apapun keadaan kita hari ini, ya, kita mesti menyangkali diri kita gitu. Artinya saudara, setiap kita dapat mengalami atau menjadi perwujudan Tuhan itu. Jadi kalau dikatakan manusia yang rusak tidak dapat menjadi untuk memanifestasikan Tuhan, itu betul gitu. Makanya saudara, kita mesti menyangkali diri kita gitu, dalam hal itu. Karena kalau saudara tidak dengan iman mempersembahkan tubuh saudara, maka sampai kapanpun engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. Karena Tuhan itu hanya dapat dilihat melalui iman. Karena dia datang itu sekali lagi menjadi daging. Cuman tidak ada orang yang menyadarinya. Makanya tiba-tiba saja dia menyatakan dirinya. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, karena saya memperhatikan dengan baik-baik itu, makanya saya bisa mengatakan itu kepada saudara.
Jadi ketika saya tiba-tiba mengalami perjumpaan dengan Tuhan tahun 96 akhir itu, ya, berarti kan berapa tahun setelah firman Tuhan, setelah Tuhan datang kedua kali gitu. Paling 4 tahun atau 5 tahun. Sebenarnya ini mungkin sudah menyadari kira-kira tahun 91, saudara. Ya. Nah, jadi ketika dia mulai menyatakan, ya bayangkan dari 92 kita tidak pernah mendengarkan berita itu, berita kedatangan Tuhan ini, saudara. Karena dia datang dengan diam-diam. Ada yang menyadarinya. Kan dulu informasi belum seperti sekarang. Dulu kita aja belum mengenal internet seperti sekarang ini, saudara. Mereka itu membagi-bagikan di fotokopi, saudara. Mereka bagiin aja gitu. Jadi sudah berlalu berapa lama. Jadi prosesnya pun tiba-tiba gitu. Wah, kalau mau ceritakan itu, saudara, rasanya itu tiba-tiba peng, kita sudah mengalaminya. Dan cara dia menuntun itu, saudara, sungguh ajaib. Makanya dikatakan, kalau dikatakan meskipun tak seorang pun yang mengetahui keberadaan Tuhan, Tuhan tidak merasa terusik. Kadang-kadang kan kita yang terusik. Kalau kita sudah melihat hal yang luar biasa ini Tuhan nyata, tapi orang tidak menyadarinya. Ketika kita bicara, kita sangat terusik. Ya saya ngalami seperti itu. Ketika orang tidak menyadari bahwa ketika saya berdiri di hadapan mereka, sebetulnya Tuhan sedang berdiri di hadapan mereka. Oh, saudara, untuk mengalami itu kan, cobalah lihat, saudara. Itu benar-benar, saudara, langsung datang penghakiman. Wah, itu sulit sekali dijelaskan. Dan saya harus menetapkan diri saya untuk tidak pernah merasa saya adalah Tuhan. Wah, itu harus dengan tegas gitu. Iya. Benar-benar saya jadi ngerti apa artinya menyangkal diri. Itu benar-benar membuat saya jadi mengerti kenapa Tuhan harus berdoa tiap pagi. Itu benar-benar sudah satu kebenaran yang sangat, Jadi dari perjalanan selama 3 tahun ini benar-benar merasa mengerti apa itu takut Tuhan gitu. Takut Tuhan itu, saudara, artinya bukan takut berbuat dosa, bukan itu takut akan Tuhan. Berbuat dosa itu karena tidak mengalami Tuhan itu sendiri justru. Tetapi begitu menyadari keberadaan Tuhan, justru menurut firman Tuhan ini juga, ini kerugian bagi Tuhan gitu. Allah, saudara. Aneh ya. Di satu sisi dia merindukan kita. Di sisi yang lain, begitu kita mengetahui keberadaannya, itu menjadi masalah bagi kita. Masalah bagi Tuhan. Karena memang dari surveinya begitu ada seseorang itu merasa dia punya karunia lebih daripada yang lain,
itu langsung dia dimakan oleh yang namanya kesombongan. Makanya kadang dikatakan kasih Tuhan itu dingin gitu. Jadi dari perkataan-perkataannya itu saudara, itu memang kita mesti benar-benar memperhatikan kenapa dia mengatakan firman ini. Kita mesti belajar benar-benar memperhatikannya gitu. Ada tujuan dari setiap kali dia mengatakan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah mengerti firman Tuhan, nah itu sungguh belum mengalami Tuhan itu yang sesungguhnya. Mungkin dia hanya mengalami dari satu sisi anugerah. Sebetulnya kan sederhananya kan Tuhan itu ada di mana-mana. Dan kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku, bukan berarti kita sedang tinggal di luar Tuhan. Mana ada yang bisa tinggal di luar Tuhan gitu. Tapi dikatakan juga, barang siapa yang tidak menempel kepadaku, dia akan menjadi kering. Sebab setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipatahkannya katanya. Jadi ketika seseorang memahami firman Tuhan dari satu sisi tanpa dia mengenal wataknya Tuhan, itulah neraka bagi dia. Iya. Dilemparkan ke jurang maut katanya gitu kan. Itu kan firman. Oh tapi kita gak boleh mengatakan, oh itu cuma firman, berarti kapan saja aku bisa kembali. Cobalah. Kamu mau coba menentang aku? Merasa engkau bisa karena engkau mengenali firman, mengetahui kemana arah bicaraku. Kan dengan seperti ini kan lama-kelamaan kan, kalau saya tidak berjaga-jaga, lama-kelamaan saya akan bisa memanfaatkan Tuhan gitu. Iya. Disitulah tanpa sadar seseorang itu dimakan oleh iblis gitu. Oleh tipu dayanya, saudara. Jadi saudara, merenungkan setiap perkataan ini, jadi masuk di perkataan ini saja saudara. Kita sudah harus meningkatkan konsentrasi kita gitu. Dan kalau saudara ada di sini gitu, mendengarkan perkataan-perkataan ini, oh berarti Tuhan sudah memilih saudara gitu. Saudara termasuk ke dalam kelompok yang telah yang dikatakan ini saudara, di atas itu saudara. Saudara bisa termasuk di dalam. Tapi ketika kita sudah ada di zaman yang sekarang saudara, kita gak bisa kembali juga ke 30 tahun yang lalu. Maka cara kita mendengarkan firman ini saudara, itu harus zaman sekarang. Ingat yang dikatakan oleh Tuhan, setiap kali dia melakukan pekerjaan, dia akan menghapus jejak daripada pekerjaan itu gitu. Pasti bisa saudara melihat Tuhan zaman sekarang. Karena kita sedang diperkenalkan dengan Tuhan yang selalu baru. Nah itu patrikan dalam hati saudara ya. Ini benar-benar sudah membuat iblis itu gelagapan setiap kali saudara. Setiap kali kita datang kepada Tuhan saudara, iblis itu gelagapan saudara. Apalagi kalau kita itu punya pikiran seperti tadi, Tuhan itu selalu baru gitu. Selalu baru itu segar senantiasa gitu. Kita harus berani melupakan
apa yang sudah kita alami sebelumnya. Di satu sisi memang dia akan pakai itu untuk menyadarkan kita tentang siapa kita ini gitu. Tetapi untuk berjalan ke depan, kita nggak boleh melihat ke belakang lagi. Kalau enggak, kita akan seperti istri Lot, tertinggal gitu, menjadi tiang garam. Tiang garam itu saudara menjadi tiang peringatan gitu. Berhentilah orang itu di situ. Nggak tahu sampai kapan istri Lot ada di situ, jadi tiang garam. Ya rohnya pasti terikat di situ. Oke, lihat. Karena semua manusia sangat keji dan jahat. Jadi bagaimana mereka bisa menoleransi keberadaan Tuhan? Itulah sebabnya setelah datang ke bumi, Tuhan tetap dalam keheningannya. Gitu. Kayak saudara, ketika Tuhan itu menyatakan dirinya, baru saja kita merasakan hadirat Tuhan yang sangat indah. Saudara mesti belajar mempersiapkan diri saudara untuk mengalami yang namanya kehampaan Tuhan, ketidakhadiran Tuhan. Ya. Tapi pada saat yang sama, engkau mesti yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Harus tetap punya sikap seperti dia. Saudara bisa mengucapkan kata-kata yang tepat itu, saudara, itu sangat menyenangkan. Bisa mengucapkan kata-kata yang ya saya rasakan Tuhan yang mengatakan itu ya. Karena gini saudara, ketika saya sudah berbicara, bukankah saya juga harus bergantung kepada setiap apa yang ada dalam pikiran saya? Terus dari mana saya tahu yang dalam pikiran saya itu adalah Tuhan itu atau iblis gitu? Ingat, iblis penipu ulung. Di saat baru saja misalnya saya menyatakan tentang Tuhan, saya harus siap-siap. Jangan-jangan Tuhan sudah pergi dan tinggallah saya, dan saya yang harus berbicara kepada saudara. Aduh. Tapi saudara, jangan takut kata Tuhan. Nah itu lagi saudara yang membuat saudara semakin indahnya perjalanan ini saudara. Iya. Saya kalau merenungkan itu saudara ya, kalau bisa sampai hari ini makin lama makin lugas berbicara kepada saudara gitu ya, makin enak rasanya bicara gitu. Saya tahu itu satu penghiburan. Itu benar-benar sudah seperti menikmati sorga itu gitu ya. Sorga itu kan di sana itu tidak ada intimidasi saudara. Nggak ada ketakutan di sorga. Nggak boleh penakut masuk surga. Nggak bisa. Jadi saudara, kalau saudara ingin membayangkan diri saudara ada di surga, bayangkanlah diri saudara bebas dari segala tuduhan. Ya. Benar-benar bebas. Bukan sekedar dengan iman dia sudah mati untuk saya gitu. Enggak. Banyak orang pengen pergi ke surga, tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya dari segala ketakutan. Ketakutan itu kan banyak, saudara. Ketika keadaan seseorang itu terpuruk gitu ya, orang itu menjadi malu gitu, ketemu orang lain.
Karena dia akan mengalami, katanya kamu selama ini sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kehidupanmu kok kayak gini. Iya, malu rasanya. Padahal dia lupa, saudara. Coba lihat saudara, ketika Tuhan Yesus itu benar-benar orang menganggap dia kena kutuk, saudara. Padahal penyakit kita lah yang ditanggungnya, dosa kita lah yang ditanggungnya, kesalahan kita lah yang dipikulnya. Bukankah begitu, saudara? Jadi saudara, kalau saya bisa dikasih sedikit pemahaman untuk membuat saya bersuka cita, untuk membuat saya bersemangat tiap pagi gitu ya, anugerah ya. Saudara, saya bisa menceritakan kepada saudara, bukan teori gitu, bukan karena saya memahami gitu, wow, bukan, tapi benar-benar mengalaminya sendiri. Dan itu terjadi tentu bukan karena siapa saya gitu, bukan. Oh, kalau karena merasa diri saya siapa saya, oh enggak. Banyak sekali orang-orang yang berdoa lebih hebat dari saya, mencari Tuhan lebih gigih dari saya, melayani Tuhan lebih hebat dari saya gitu. Jauh sekali, banyak sekali orang. Jadi kalau Tuhan pilih saya untuk hal ini, aduh, itu semua mengenai Tuhan, bukan mengenai saya. Itulah saudara yang membuat saya itu bebas, merdeka gitu ya. Bagi saya kata-kata Tuhan itu sangat mensupport saya gitu. Jangan takut Arlin gitu. Itu sangat mendukung saya. Saya tidak pernah mendengarkan kata-kata dukungan yang setulus itu dari manusia manapun di dunia ini. Tuhan sangat tulus menopang saya gitu. Kalau saya boleh pakai kata-kata lagu dunia ya. Setulus hatiku, semurni cintaku, sayang percayalah aku. Kemarin saya dengar lagu itu, saudara ya. Itu lagu lama sekali. Tapi saudara, kalau kita mau memahami Tuhan itu ya, ya seperti itu gitu saudara. Makanya kalau dikatakan saudara, dikatakan tadi, sekalipun manusia tidak menyadari keberadaannya, Tuhan tidak terusik dengan itu saudara. Iya. Saudara, kalau saudara mungkin menantikan satu kebahagiaan, menantikan surga sudah lama sekali mungkin ya. Kan berarti kan kalau menantikan surga kan orang kan akan berjumpa dengan Tuhan kan gitu. Ingin melihat wajah Tuhan, seperti apa sih wajah Tuhan yang sesungguhnya kan gitu. Ingin menikmati satu keindahan di mana tidak ada lagi air mata gitu kan. Iya enggak? Pengen sekali ya berjumpa kembali dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita, dengan orang tua kita yang sudah meninggal mungkin gitu, dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal gitu. Kita pengen berjumpa kembali dengan mereka di kehidupan yang abadi gitu. Ya. Itu kan kehidupan yang sangat indah ya. Dimana setiap kali kita memandang seorang itu, yang terpandang itu adalah kasih yang murni gitu ya. Ya itulah surga gitu. Tapi saudara, kita itu masih, berapa lama sih kita menantikan Tuhan itu, menginginkan surga itu? Berapa baru umur kita? Sementara Tuhan itu sudah mengalami banyak sekali fase dalam hidupnya.
Sebelum ada ciptaan, sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada. Ya kan? Ya sebelum ada yang mengusik dia lah. Kan setelah dia menciptakan manusia kan dia menjadi menyesal. Kenapa aku ciptakan manusia ini? Itu sangat memilukan hatinya. Itu kan kebenaran. Ketika dia mengungkapkan itu kan rahasia hati Tuhan. Curhat dia gitu. Kepada manusia gitu. Tuhan tidak memikirkan entah apa yang dipikirkan oleh manusia tentang perkataannya itu. Entah orang mengatakan, kok Tuhan kayak gitu? Bukankah Tuhan itu Tuhan gitu? Bukankah dia bisa melakukan apa saja? Iya menurutmu. Karena kamu tidak mengenal Tuhan. Kalau dia ingin memuaskan rindunya kepada kita, kepada anaknya. Bukankah sudah cukup, sudahlah tarik aja anaknya ke dia gitu. Tapi apakah itu bisa? Kalau bisa kenapa nggak dilakukannya? Berarti nggak bisa dong. Berarti ada sesuatu yang ditunggunya. Saudara menceritakan ini saudara ya. Itu seperti menceritakan rahasia Tuhan. Tapi saudara, Tuhan itu gak takut sedikit pun saudara, sekalipun dia menceritakan rahasianya kepada kita gitu. Hanya cukup dengan begini. Dia tidak perlu mengingat iblis di dalam kita. Dia seindah itu saudara. Saya kan mengatakan kepada saudara tadi, ketika seseorang menyadari tentang keberadaan Tuhan, itu menjadi kerugian bagi dia. Oke? Rasanya gimana kan? Rasanya kan si jahat itu kayak muncul lagi dia kan. Rasanya kan saya itu ketika mengatakan hal yang tadi, suatu saat saya bisa jadi musuhnya Tuhan gitu kan. Rasanya kan iblis itu seperti masih mencengkeram saya kan. Karena menceritakan seperti itu. Tapi tahukah saudara, begitu saya mengatakan, jangan takut Parlin. Oh, itu iblisnya itu langsung kayak sirna gitu. Langsung kayak gak ada dia, kayak gak ada tempat, kayak gak ada jejak di dalam diri saya gitu. Makanya saudara, firman Tuhan itu ajaib saudara. Iya. Saudara, kalau saya ceritakan tadi bagaimana awalnya kita nyembahan gitu ya. Tahu gak saudara? Itu benar-benar saudara, ketika saya tutup mata itu benar-benar kayak saya tidur gitu. Jadi kadang-kadang ketika saya mengucap, saya gak ingat lagi sebetulnya setiap kata-kata yang mau saya nyanyikan gitu. Tapi karena sudah itu terekam di memori gitu. Jadi itu keluar begitu saja lah gitu. Jadi kadang-kadang karena itu berat sekali gitu. Oh, kalau istirahatnya cukup. Saya begitu semalam selesai ini langsung saya ke kamar sebelah itu langsung tidur saudara 2 jam gitu. Ada panas sekali gitu ya, tidur. Jadi kalau istirahat sudah cukup gitu. Gak bangun-bangun juga jam 3 gak bangun, jam 4 langsung alarm pertama langsung di situ. Berarti kan harusnya kan tidurnya cukup pulas gitu. Makanya kadang saya minta, siapa yang mau ini cerita gitu kan. Disitulah kadang kesempatan saya untuk bisa ini, bisa 5 menit aja gitu ya. Gitu. Segar gitu. Tapi saudara, ketika terus berbicara gitu ya kepada saudara, sambil menikmati apa yang Tuhan munculkan dalam hati saya. Jadi bukan hanya dalam pikiran saudara. Kalau dalam pikiran ini, wah sudah agak terbiasa lah gitu. Saya sudah wanti-wanti, jangan saya terlalu
vulgar ya, menyatakan apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Sudah berjaga-jaga di situ ya. Jadi, tapi saudara, di dalam perasaan gitu. Jadi ketika saya ceritakan kepada saudara tentang sorga itu saudara, itu perasaan saya tentang sorga pada saat saya mengatakan itu saudara, itu seperti terlihat dengan jelas di hadapan saya gitu. Makanya ketika saya ini kan kepada saudara, itu sudah dengan jelas dulu gamblang gitu dalam pikiran saya. Termasuk dengan perasaannya gitu, perasaan indahnya, melihat wajah orang bersuka cita, melihat manusia di dalamnya memandang satu dengan yang lain. Ketika dialog gitu, ketika berbicara, itu sangat menikmati pembicaraan itu, saling menatap mata gitu. Gak perlu misalnya kalau karena laki-laki dan perempuan gitu ya, gak ada rasa canggung gitu loh. Karena di sana segala pikiran tentang kecanggungan yang di bumi itu tidak ada gitu. Nah, kan kita bisa imajinasikan itu. Tapi saya tidak dengan sulit mengimajinasikannya. Karena pada saat saya mengucapkannya, itu tiba-tiba saja saudara saya merasakannya gitu. Nah, itu kan anugerah saudara. Bagaimanalah saya bisa sampai mengalami seperti itu. Saya kan tidak tahu. Kok bisa? Kayak saudara setiap kali kalau sudah berbicara itu ketika saya mengatakan kepada saudara, ayo gitu. Tapi ketika mendengarkan ini saudara, ketika manusia tidak menyadari keadaannya, keberadaannya, itu menjadi keuntungan bagi Tuhan gitu. Sehingga dia dengan bebas gitu. Jadi saudara, kayak itu saya sangat merasakan gitu, kayak apa ya, dia seperti membuat satu keadaan gitu ya, seperti ada Tuhan tapi tidak ada, seperti tidak ada tapi ada gitu. Kan lama-lama kan saya kan jadi ini kan, jadi terbiasa dengan gaya Tuhan itu kan. Kan apa yang kita pikirkan itulah yang kita alami. Karena apa yang kamu takutkan itulah yang akan terjadi kepadamu. Berarti kalau saya tidak takut lagi, berarti kan yang terjadi dalam diri saya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dengan perkataan-perkataan yang menguatkan saya dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan Tuhan itu berbicara di dalam hati saya dengan diam-diam gitu ya, itulah bahasa saya gitu. Yang juga sama dengan bahasa dalam firman Tuhan ini gitu. Jadi saudara, dengan seperti inilah seseorang itu bisa menikmati kesendiriannya. Jadi seperti itulah Tuhan menikmati kesendiriannya. Macam mana kita bisa memuaskan hatinya Tuhan gitu, sementara dia sudah plot kita, semua manusia sudah rusak gitu. Macam mana dia sudah berfirman seperti itu gitu. Kan dulu kan Lucifer itu kan benar-benar anak yang dikasihi, saudara. Iya kan? Jadi kalau ibaratnya ada dua anak gitu. Kan itu satu gambaran. Kan tiba-tiba saja kan ada kelicikan di dalam dia kan. Dari mana itu? Gitu. Jadi itu aneh juga gitu. Makanya dia mengatakan, jadi ketika Tuhan mengatakan iblis itu adalah musuhnya, gitu kan? Siapa yang bisa jadi musuhnya Tuhan? Ya kalau dia berfirman. Nah, jadi ketika Tuhan mengatakan iblis itu musuhnya, wah,
Bayangkanlah saudara, terciptalah iblis gitu. Ya tercipta. Karena Tuhan berfirman. Maka ada kan? Jadi kalau kita lihat saudara ketika dalam keadaan antara iblis, Tuhan dan Ayub itu saudara. Coba lihat. Di mana iblisnya jadinya gitu. Tadinya kan peristiwanya kan dia itu sedang perang sama iblis gitu yang tidak diketahui oleh Ayub. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Ayub, di manalah iblisnya gitu. Bagaimanalah iblis saat itu gitu. Tuhan bilang diam-diam gini kayak gini kan. Ya, kalau kamu ingin mengetahui keberadaan iblis atau keadaan iblis pada waktu itu, tinggal kamu imajinasikanlah. Tinggal kamu lanjutkanlah ceritanya. Iya. Jadi kalau kamu membayangkan iblis itu tidak ada lagi di situ, dia malu gitu. Ya memang kayak gitu keadaannya. Ya kalau kamu merasa, oh dia menunggu saatnya lagi, oke. Tapi cobalah ketika ada nggak dicatat? Adakah dicatat dalam perjalanan berikutnya bagaimana iblis masih bisa mengganggu hidupnya Ayub? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena udah selesai, pelajaran itu sudah selesai. Sekarang tinggal Ayub menikmati hidupnya gitu. Takut akan Tuhan sudah tercipta di dalam dirinya. Pengenalan akan Tuhan sudah tercipta gitu. Oh, dia tinggal melanjutkan kehidupan yang baru. Oh, enggak ada kita dengarkan lagi bagaimana cucu-cucunya melakukan pesta pora lagi, pesta lagi. Lalu dia mempersembahkan korban. Enggak lagi, saudara. Yang ada adalah yang kita boleh bayangkan dari firman yang kita dengarkan berikutnya. Dia itu masih hidup panjang sekali gitu. Dan dia masih melihat keturunan sampai keturunan keberapa dari anak-anaknya. Semua yang penderitaan kemarin tidak ada lagi. Dihapus. Walaupun saudara selanjutnya kan orang kalau bicara tentang Ayub yang diingatnya apa? Penderitaan dia kan. Sampai-sampai saudara orang itu gak berani loh membayangkan apa yang dialami oleh Ayub. Tapi untuk mengalami kebahagiaannya orang mau gitu loh. Orang sangat rindu, makanya orang suka dengan khotbah apa itu? Maka Allah memberkati Ishak, menjadikan dia kaya. Jadi kian kaya dan kian lama, kian kaya gitu. Aduh, orang suka kali itu saudara. Sementara apa yang dialami oleh Ishak, apa yang dialami oleh Ayub, mereka tidak mau memikirkannya aja, nggak berani. Nggak berani. Jadi saudara kalau sudah bisa melihat seperti sekarang ini ya, bagaimana Tuhan mengajari kita dengan sangat indah gitu ya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka iblis akan lari dari kita. Iya. Jadi ketika dalam persekutuan ini, saudara, ketika kita mendekat kepada Allah, maka iblis pasti lari. Karena kalau ada iblis, maka persekutuan itu akan terusik. Mau bagaimanapun kita persiapkan persekutuan itu.
Tapi begitu kita fokus sama Tuhan, saudara. Oh, iblis nggak bisa. Dia akan lari. Karena itu firman Tuhan. Makanya saudara, ketika kita bersekutu seperti ini, saudara, kita mendengarkan perkataan-perkataan yang gimana rasanya gitu ya. Sulit untuk dipahami gitu. Tapi begitu kita mengingat siapa kita di hadapan Tuhan, tak ada yang sulit dipahami daripada firman Tuhan. Kita dengan sendirinya akan langsung tahu saja. Iya, langsung tahu aja. Betapapun sangat kejamnya manusia, Tuhan tidak terganggu sedikit pun dengan semua itu. Melainkan hanya terus melakukan pekerjaan yang perlu dilakukannya untuk memenuhi amanat lebih besar yang dipercayakan Bapa sorgawi kepadanya. Kan dia itu saudara sedang berbicara. Orang ini sedang berbicara. Pertama, mungkin berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus dulu mengemban tugasnya. Tapi saat yang sama ketika dia mengucapkan ini, dia sedang mengucapkan tentang dirinya. Karena dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bayangkan seseorang bisa menjaga dirinya. Ini kan Tuhan yang dikatakannya. Tidak terusik sedikit pun betapa kejamnya manusia. Dia tidak lagi berdoa, lalukanlah cawan ini. Enggak. Tuhan yang datang ini tidak terusik lagi dengan semua itu, saudara. Karena memang saudara, dia sangat yakin dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dirinya sendiri. Jadi kalau dia masih mengucapkan perkataan seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dulu, maka itu bukan Tuhan yang datang kedua kali. Berarti itu yang masih pertama kali. Kalau dia masih berdoa kepada Bapaknya kayak gini, Bapak kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi jangan kehendakku. Berarti kan itu mundur ke belakang. Tapi kalau dia mengucapkan perkataan yang baru ini, betapa kejamnya pun manusia, dia tidak terusik sedikit pun. Lihat itu saudara. Siapa Tuhan yang datang kedua kali sekarang ini? Coba lihat saudara. Kira-kira coba bayangkan. Tuhan yang Maha Kuasa ini jenisnya seperti apa ya? Bisakah dikatakan dia itu bermental baja? Baja masih bisa ditembus, saudara. Mental apa yang dimiliki oleh Tuhan ini? Di sinilah saudara letak perbedaan antara Tuhan yang datang kedua kali dengan yang pertama kali. Itu saudara benar-benar seperti kita itu sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dimaksudkan ini. Apalagi kalau saudara mengalami secara pribadi, seperti yang sering saya katakan kepada saudara. Saudara itu benar-benar bisa saudara seperti mendengarkan Tuhan yang lagi bicara ini sendiri, bukan Bapa yang di sorga. Karena Bapa yang di sorga itu sempurna. Dialah semuanya, dialah. Susah sekali saudara untuk menjelaskan tentang keberadaan daripada Bapa di sorga itu saudara. Karena dia tepat juga berada di lubuk hati kita yang paling dalam gitu. Tepat juga kita ini anak yang terkasih gitu.
Oh, kalau kita bukan anak yang terkasih, dia kan gak akan bicara semua ini. Gak akan ada itu dalam pikiran saya. Kalau saya bukan anak yang terkasih. Tapi ingat sekali lagi, anak yang terkasih itu adalah firman. Saya gak boleh mengambil keuntungan daripada perkataan itu. Jadi banyak orang sudah mengambil keuntungan. Itu yang dikatakan itu kejamnya dunia manusia itu. Kejam, saudara. Jadi saudara, ketika saya dulu mendengarkan dulu yang saya bilang, gembala kita dulu ya, ketika bilang itu kepada saya, Lin, kita ini bukan panti sosial. Itu bagi saya itu saudara, itu kejam sekali gitu. Iya, saya itu benar-benar gini, apalah yang dipikirkan oleh nanti para pendoa ini ketika tahu Bapak yang sangat mereka kasih ngomong kayak gini gitu. Bapak yang mereka puja-puja gitu. Itu dulu pikiran saya saudara. Itu seperti kena ke saya gitu. Karena saya tahu keadaan mereka. Mereka mencintai Tuhan dengan tulus. Mereka melayani Tuhan dengan sangat tulus, saudara. Iya. Karena saya juga dulu seperti itu. Rata-rata kami meninggalkan semuanya. Kalau ingat masa-masa itu, saudara. Mana ada yang pikirkan kesehatannya, saudara? Iya. Semuanya mikirkan gereja. Kita semua seperti tersihir, saudara. Iya. Tulus sekali, saudara. Jadi ketika mendengarkan perkataan itu, saudara, itu sangat kejam menurut saya. Ya itulah manusia, saudara. Jadi dengan menceritakan itu, kalau Tuhan katakan dia tidak terusik lagi, saya harus menyelaraskan bahwa saya tidak perlu terusik lagi dengan itu. Gitu loh. Karena begitu saya tidak terusik dengan itu lagi, maka terjadi kemenangan, saudara. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Kita masuk dalam pemerintahannya. Tahu pemerintahan Tuhan di mana? Itu yang dikatakan tadi, saudara. Di sorga. Dia tidak kelihatan. Pada saat orang merasakan, oh rasanya Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan sudah menghilang. Baik saudara, puji Tuhan saudara, bisa kita lanjutkan lagi. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan.